Halo teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan mencoba sharing mengenai how to fix disapprove ads dari Google AdWords. Fix disapprove ads nih maksudnya adalah ketika ads kita disapprove atau kena flag sama Google, maka kita harus segera memperbaikinya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan sesimpel dan dari basic ya, supaya teman-teman yang baru pertama mencoba atau baru akan mencoba bisa lebih mengerti dan jelas. Bagi teman-teman yang advance, boleh skip sampai menit-menit selanjutnya. Nah, pertama-tama, kenapa sih Google? Nah, Google ini seperti yang kita tahu itu cukup menguasai pasar Indonesia. Kalau nggak salah, market share sampai 90%. Artinya ketika kita menguasai Google, maka kita sama aja menguasai pasar Indonesia. Nah, Google, Yahoo, Bing, dan lain-lain itu ibarat mall. Nah, setiap mall itu punya aturan main tersendiri. Contohnya, kalau Plaza Indonesia itu jualan nggak boleh pakai gerobak, tapi mall ITC justru boleh. Nah, aturan-aturan main di setiap mall ini itu kita sebagai advertiser harus mengerti dengan baik supaya kita boleh diperkenankan menjadi tenan bagi mereka. Nah, selanjutnya untuk lebih lengkapnya Anda sebenarnya bisa membaca di link ini support.google.com/AdWords policy. Ini adalah link lengkap Google AdWords policy. Tampilannya akan seperti ini teman-teman ya, support.google.com AdWords policy. Di sini teman-teman akan lihat semua jenis-jenis policy yang terkait sama hal-hal seperti ini. Ada adult oriented, alcoholic beverage, copyright content dan sebagainya ya. Nanti bisa dibaca satu persatu. Kemudian mungkin sebagian saya di sini akan coba merangkum ya, karena mungkin sebagian dari kita ada yang malas atau mungkin kurang bisa memahami jika baca satu persatu. Saya akan coba rangkum sebisa saya. Kemudian teman-teman yang perlu teman-teman ketahui juga adalah tim Google AdWords itu berlokasi di kantor Google Singapura ya. Jadi kita segala macam iklan yang kita lakukan di sini itu semua dipantau sama tim Google Singapura. Tapi jangan khawatir, di Google Singapura pun ada orang Indonesia yang khusus menangani klien-klien atau customer di Indonesia. Jadi ketika ada bermasalah, Anda dikontak sama tim Google, jangan khawatir, mereka sangat support dengan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya apa sih akibat pelanggaran dari Google AdWords policy ya? Ada 3 jenis tipe pelanggaran. Yang pertama, ads disapprove. Jika teman-teman menjumpai ada pesan ads disapprove, yang mana nanti saya akan tunjukkan di mana saya cara ngelihat pesannya itu artinya iklan Anda yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah site suspended. Kalau ini adalah yang bermasalah website konten Anda. Jadi ketika Anda membuat ads, itu kan pasti kan di sana akan diberikan link website ya. Nah, itu website kontennya pun akan dicek sama Google apakah bermasalah atau tidak. Kemudian yang terakhir ini adalah pelanggaran paling berat, account suspended. Ini artinya akun Google Anda tidak akan bisa digunakan untuk beriklan. Nah, tapi teman-teman tidak usah khawatir. Menurut saya sudah menggunakan Google AdWords sejak cukup lama ya, mungkin setahun terakhir dan lebih. Itu Google termasuk tempat berikan yang paling fair menurut saya. Artinya begini, ketika Anda melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, itu Anda bisa jadi akan dikontak sama tim Google dan Anda akan di-guide ya, akan dituntun sebenarnya bagaimana cara memperbaiki pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Waduh, kalau misalnya mungkin Anda jangan panik dulu ya pertama-tama ya. Nah,
apapun pelanggarannya, selama Anda kooperatif, bahkan di level akun suspended ketika Anda ada di level ini pun, selama Anda kooperatif mau memperbaiki, Google bisa melepas akun Anda. Ya, jadi Google sangat fair. Cuman ini tingkatannya paling parah, teman-teman. Jadi maksud saya begini, dalam satu akun Anda kan bisa membuat beberapa campaign. Nah, ketika satu campaign ads-nya disapprove, kemudian Anda bikin campaign berikutnya, websitenya disuspend, tapi Anda nggak perbaiki, ads-nya nggak diperbaiki, dan seterusnya, sampai Anda membuat beberapa campaign yang tidak disetujui oleh Google. Nah, Google akan melihat akun Anda ini termasuk akun yang bandel, maka akun Anda akan disuspend. Tapi ini pun juga bisa lepas ketika Anda di kontak sama tim Google dan Anda bersedia untuk kooperatif memperbaiki hal-hal tersebut, maka akun Anda bisa dilepas. Jadi Anda tidak perlu khawatir, tim Google sangat support. Bahkan tim Google sebenarnya pingin kita untuk terus beriklan ya di Google. Nah, dalam sharing ini saya akan mengambil contoh kasus, yaitu produk Smart Detox. Ini kita bermain di kategori kesehatan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, pelanggaran apa sih yang paling sering terjadi terkait dengan produk yang bermain di kategori kesehatan ya? Dalam hal ini contoh kasusnya adalah Smart Detox. Yang pertama, penyebutan hasil yang spesifik, sekian-sekian kilo, sekian-sekian hari. Nah, ini terlalu spesifik, itu Google tidak memperbolehkan. Kemudian yang kedua, garansi hasil. Garansi hasil dijamin. Nah, penggunaan kata-kata dijamin itu atau jaminan itu berbahaya. Google tidak akan memberikan izin untuk itu. Yang ketiga, menyembuhkan, terutama untuk penyakit yang belum ada obatnya, seperti kanker, asam urat, diabetes, HIV, dan lain-lain. Nah, ini tidak diperkenankan oleh Google. Nah, contohnya seperti apa? Mari kita langsung lihat. Nah, ini ya teman-teman. Yang pertama, ini turun 20 kilo dalam 20 hari, dijamin pasti langsing. Hubungi sekian. Nah, ini adalah hal yang terlalu spesifik. Sekian kilo, sekian hari. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh Google. Ya, kemudian yang kedua, jaminan langsing. Nah, ini kata-kata jaminan ini tidak diperbolehkan juga. Kita kan yang namanya juga obat pelangsing, suplemen pelangsing itu tidak hasilnya pasti berbeda-beda ya tiap orang ya. Nah, ini dua hal ini tidak boleh. Nah, contoh yang ketiga, menyembuhkan. Ini ketika Anda membuat ads, itu pun tidak akan bisa langsung di save ad karena memang udah melanggar. Misalnya jual Smart Detox, menyembuhkan, sembuh dari sakit serius, kanker, asam urat, HIV, dan ini contoh ya teman-teman ya. Display URL saya pakai goyangdumang.com. Ini contoh aja teman-teman. Nah, ketika kita save ad, maka Anda akan lihat this ad doesn't follow our policies, kanker, asam urat, dan sebagainya. Jadi ini sudah pasti tidak diperbolehkan ya, kata-kata sembuh, menyembuhkan, dan sebagainya. Oke, jadi otomatis ini tidak bisa dibuat. Kemudian ketika sudah terjadi pelanggaran, apa sih yang harus dilakukan? Segera perbaiki ads Anda sesuai dengan pesan yang muncul. Nah, saran saya, jangan meningkatkan ads tetapi tetap membawa pesan yang sama. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kita cukup kreatif ya, kita tetap ngotot ingin membawa pesan yang sama, memberikan jaminan dan sebagainya, tapi kita coba menyingkat-nyingkatkan atau coba cari akal seperti itu. Nah, itu saran saya sih jangan. Begini contohnya. Nah, teman-teman, ketika ada pesan, mau tahu pesannya apa, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada status ya, teman-teman bisa lihat ini ada kotak kecil, tinggal didekatkan. Nah, di sini Anda akan lihat ad showing now, no,
reasonsnya apa. Nah, di sini akan muncul pesannya, apakah itu ads disapprove atau site suspended, dan mungkin bisa dua-duanya. Jadi ads-nya udah bermasalah, site-nya juga bermasalah, atau juga account suspend. Itu bisa kemungkinan tiga itu muncul. Nah, ketika muncul pesan ads disapprove, maka Anda tahu website Anda tidak bermasalah tapi iklannya bermasalah. Nah, segera memperbaiki ini kata-kata ads-nya. Nah, maksud saya tadi yang jangan itu, saran saya adalah seperti ini. Kadang-kadang kita cukup kreatif ya. Turun disingkat TRN 20 dalam 20, kemudian D1 jamin P4 STI gitu ya. Perlu teman-teman ketahui, tim Google AdWords Singapura itu bekerja semi otomatis ya. Maksudnya semi otomatis adalah mereka pun tetap ada proses manual review segala macam bentuk iklan atau aktivitas website kita, itu tetap direview sama mereka. Nah, ketika Anda sudah kena warning sama tim Google tapi Anda mencoba-coba dengan seperti ini, maka Anda akan memberikan impresi yang buruk. Akun Anda akan dilihat sebagai akun yang bandel, sudah dibilangin tapi tetap saja masih mencoba dengan seperti ini. Nah, saran saya jangan ya teman-teman, ini sangat beresiko ya bagi akun kita. Nah, mungkin sekian aja teman-teman sharing dari saya mengenai bagaimana cara memperbaiki ads Anda yang disapprove oleh tim Google. Sekian dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat.